Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah isya, tarawih dan witir insyaallah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah dapat memasuki malam ketiga, malam keempat. Mudah-mudahan amalan kita 3 hari yang lewat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan sampai akhir bulan semoga Allah berikan kita kekuatan, diberikan kita kesehatan, sehingga ibadah puasa ini dapat kita laksanakan dengan lancar, dan juga kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya dapat kita raih, sehingga kita mencapai kemenangan, dan pada akhirnya sampailah kita pada satu harapan, kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang masih terus mencintai beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan berpegang teguh kepada Al-Quran yang diturunkan kepada beliau sampai akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, baiklah pada tausiah kita kali ini kita akan mengangkat sedikit tentang kebaikan di bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini ada 2 kebaikan yang terus menerus kita dapatkan. Kebaikan pada siang hari dan kebaikan pada malam hari. Kebaikan pada siang hari kita berpuasa, an-naharu as-saimu as-sabur. Di siang hari kita berpuasa dalam keadaan sabar. Kita menahan lapar, menahan haus dan dahaga dalam keadaan sabar. Maka itu akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan pahala, akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam harinya kita berbuka dan makan serta minum, kemudian kita bersyukur. Juga mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kita makan, minum, hilanglah rasa dahaga kita, hilanglah rasa lapar kita, maka kita menjadi segar dan bugar kembali. Lalu kita bersyukur, alhamdulillah, maka mendatangkan kebaikan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, siangnya kita berpuasa tetapi kita bersabar, dan kemudian malamnya kita berbuka, makan dan minum, lalu kita bersyukur. Sebenarnya inilah miniatur kehidupan manusia. Kalau sudah bisa kita amalkan hal ini suatu kemenangan yang luar biasa.
ketika Allah mencoba kita dalam keadaan lapar, ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dalam keadaan kesusahan, sanggup kita bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencoba kita dengan segala macam kekurangan, dengan segala macam musibah dan cobaan, sanggup kita bersabar. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mencukupkan kita, mencukupkan kehidupan kita, memberikan rezeki yang sempurna bagi kita, kita menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Inilah ad-dirasatu, pelajaran yang kita ambil dari bulan Ramadan ini, sekaligus akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dua perkara ini, ketika hamba-hambanya orang-orang mukmin ini pada siang harinya berpuasa, lalu dia bersabar melaksanakan ibadah puasanya, dan kemudian sudah malam seperti ini diperbolehkan kita makan dan minum, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siklusnya hanya siang dan malam saja. Kedua-duanya mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, yakni orang-orang yang berpuasa baik pada siang harinya dan juga setelah ia berbuka, lalu ia mempuasakan kepalanya dan mempuasakan apa yang ada di dalam kepalanya. Tingkatan yang kedua itu, ini adalah ketentuannya ke tingkatan yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada kepalanya? Tentu ada matanya. Dia mampu menjaga matanya. Ada telinganya. Telinga terletak di kepalanya, maka dia jaga telinganya. Mulut terletak di kepala, mampu ia jaga mulutnya. Lisannya ada di daerah kepalanya, maka dia mampu menjaga lisannya. Dan juga apa yang ada di dalam kepalanya, yakni fikirannya. Fikirannya, akalnya, mindsetnya, pola pikirnya mampu ia puasakan, mampu ia manage, sehingga sesuatu yang ia pikirkan mendatangkan kebajikan dan mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak kadang-kadang jamaah yang dimuliakan Allah, orang lagi berpuasa sekarang, memang menahan lapar betul, menahan dahaga terus, tapi main chip nomor 1. Berarti mata dan mindsetnya tidak mampu ia kendalikan. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Nah, disinilah letaknya perjuangan kita, letaknya mujahadah kita. Bagaimana di bulan Ramadan ini mampu kita jadikan diri kita ini menjadi orang-orang yang bersabar di dalam menjalankan ibadah puasa, dan mampu juga membuat bersabar apa yang berada di dalam kepala kita dan di dalam kepala kita. Apa yang ada di kepala kita dan yang ada di dalam kepala kita. Ada telinga kita arahkan kepada hal-hal yang diridai oleh Allah, suara-suara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara itu banyak, suara musik juga suara dangdut juga suara, tapi ada suara yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, memperhambakan diri kepadanya paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, ayat-ayatnya dari ayat per ayat terus kita baca, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal bagaimana kita memanfaatkan panca indera yang Allah berikan kepada kita. Demikian juga yang lain-lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, karena manusia ini biasanya
atau sifat manusiawi yang melekat pada dirinya. Apabila ia diberikan kesusahan, maka dia berputus asa mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapat kesulitan-kesulitan, dia berputus asa, dia mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia mendapat keberuntungan, mendapat kehidupannya yang mewah, maka dia menjadi orang yang membanggakan diri, seakan-akan dialah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sifat itu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang pengumpat dan pencaci. Siapa itu pengumpat? Yang mengumpat adalah orang-orang yang diberi kehidupannya dalam keadaan kekurangan, rezekinya dalam keadaan kekurangan, kemewahan belum ia dapatkan, lalu ia lihat orang lain, orang yang ada di atasnya, maka dia mengumpat, terutama mengumpat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa seperti ini keadaanku? Ya Allah, mengapa engkau kasihani aku, sedangkan orang-orang di sana sudah engkau berikan kesenangan? Ia mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencaci biasanya orang yang diberikan kesenangan, orang yang diberikan kemapanan. Enak saja dia mengatakan, wah, orang-orang yang di sana itu makanya miskin terus, susah hidupnya karena usahanya tidak gesit, usahanya tidak cekatan, banyakkan tidur. Coba dilihat seperti saya, berusaha terus, tidak berhenti-henti, makanya hidup saya seperti ini. Maka dia membanggakan dirinya dan mencaci orang lain. Inilah tujuan daripada ibadah puasa ini. Di antaranya bagaimana kita merasakan ketika kita dalam keadaan miskin, tak ada makanan, tak ada minuman, lalu kita berpuasa, kita rasakan bagaimana keadaan kita sedang berpuasa itu. Maka di situ kita merasakan orang-orang yang susah. Satu hari saja kita tidak makan sudah sangat susah, apalagi mereka di luar sana berhari-hari, berminggu-minggu. Maka kita berpuasa dengan sabar. Artinya keadaan kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan terbatas pun juga kita bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita di malam hari untuk makan dan minum, maka kita merasakan seakan-akan kita sudah menjadi orang yang hebat, orang yang mewah, yang tidak ada kekurangan karena sudah sempurna. Mau makan ada, mau minum pun ada, dan lain-lain sebagainya juga ada. Sehingga bagi orang-orang mukmin tidak luput, tidak lupa daratan, justru dia menjadi orang-orang yang bersyukur. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka di dalam perjalanan ibadah puasa ini, yang pertama kita akan mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah puasa kita karena kita sudah bersabar. Yang kedua, kita akan mendapatkan kebaikan di malam hari karena ketika kita sudah makan dan minum kita bersyukur. Dan yang kedua, kita mendapat pelajaran agar kita mampu untuk menghadapi kehidupan ini. Dalam situasi apapun kita mampu menempatkan diri kita. Ketika kita dalam keadaan susah kita bisa bersabar, dan ketika kita dalam keadaan senang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, demikianlah sedikit tausiah yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.